Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Redi Astra. Sobat, ini adalah barang-barang plastik yang pecah sobat tuh. Pecah ya. Ini contoh aja sobat ya. Ini adalah penutup tabung pengering ini sobat tuh. Pecah ya. Hampir banyak yang pecah sobat kalau penutup tabung pengering ini tuh. Tuh, pecah tuh. Kemudian sudah saya praktekkan sobat cara mudah untuk menambal yang pecah-pecah begini sobat ya nih. Tuh, udah saya tambal tuh. Tinggal ini yang belum karena sobat harus melihat ya supaya paham begitu ya. Bagaimana cara mengatasi plastik yang pecah begini sobat. Tuh, ada lagi misalnya ini tuh baling-baling kipas angin ya, pecah. Kemudian ada lagi yang sering pecah itu ini adalah penutup mesin cuci nih sobat ya. Mesin cuci 2 tabung nih. Ini pecah, nanti kita tambal sobat ya. Tentunya nambalnya pakai apa? Pakai ini sobat. Nih, ini saya beli di toko online sobat ya, Shopee gitu ya. Ini murah nih sobat. Ini satu plastiknya isinya 500 pieces ya atau 500 biji ini. Nih, karena ini supaya aman ini saya masukkan ke wadah begitu ya, karena ini bahaya nih, ada ujung-ujung yang lancipnya ini bahaya ya, takut keinjak kaki ya. 500 biji sobat isinya nih. Harganya sekitar 25.000 ya plus apa ongkos kirim gitu ya. Untuk daerah Bekasi. Kalau kita lihat ukurannya ini dia panjangnya ini 1,5 cm sobat tuh. 1,5 cm, kemudian lebarnya ini 8 mili sobat ya, 8 mili. Kemudian memiliki ini 2 kaki yang menonjol ini. Ini untuk masuknya alat sobat ya, alat atau pistolnya ya, pistol pemanasnya itu. Tentunya untuk menambal yang robek-robek plastik ini sobat tuh, kita harus siapkan ya tentunya ini adalah las plastik sobat ya di online. Kemudian sobat untuk bakarnya ya bisa menggunakan flame gun ini kalau saya, atau korek api begitu ya, korek api gas, atau bisa sobat di kompor di dapur gitu bisa lah ya. Kemudian batu asahan ini untuk menghaluskan ya sisa daripada kawat yang keluarnya nih, kita asah begitu ya supaya dia tidak mengenai tangan gitu ya. Kalau sobat punya kikir ya pakai kikir, atau pakai gerinda ya pakai gerinda ya, silahkan pilih yang paling bisa dilakukan begitu ya. Ya tentunya ada ini lem Korea begitu ya. Kemudian ada tang potong ini dan tang biasa ya. Ya yang ini udah nih sobat tuh, sudah saya benamkan ya, tinggal dipatahin aja ininya ya. Patahinnya gampang sobat, ini pakai tang aja kita patahin begini. Tuh, patah. Kemudian potongan-potongan kawat ini karena dia menonjol ini kita haluskan ya dengan batu asahan ini, batu asahan. Kalau punya gerinda ya pakai gerinda atau kikir begitu ya. Yang penting aman ini ya. Ya, ini adalah kedok kipas angin ini, kalau ini patah begini sobat tuh, atau retak begitu. Ini tuh. Ya karena ini posisinya dia cekung sobat ya, cekung, jadi nanti ininya bisa kita bentuk sobat nih. Ini kita bentuk ya, cekung lagi ya supaya mengikuti profil daripada ini bagian yang pecah ini ya. Karena kalau hanya begini aja kan dia ini datar sobat nih, jadi kurang pas gitu ya, harus mengikuti profil ya. Oke, langsung saja sobat kita aplikasikan sobat ke plastik ini ya. Nah ini ya sobat siapkan tatakan gitu ya, papan gitu ya, ini papan. Nah sobat mengenai mujurnya ini sobat, mujurnya ini apakah dia memanjang ke sini. Nah sobat misalnya ini ya, apakah dia memanjang begini atau dia begini ke atas, itu tergantung situasi ya dan kondisi gitu ya. Karena supaya ini lebih kuat, coba saya akan memanjang begini sobat, memanjang begini ya, di atas 2, kemudian tengah 1, di bawah ini 1.
supaya kuat ya. Ya, sebelumnya sobat, ini kita patahin dulu sobat ya. Sebelum kita bakar sobat selalu patahin salah satunya ya, supaya tidak repot nanti mengasahnya ya kalau sisanya itu ya. Menghaluskannya dengan ini supaya tidak repot. Ada dua ya, kita pilih satu aja sobat. Yang mana aja nih kita patahin di sini sobat nih. Ya, coba ini kita patahin ya, pakai tang aja lah begitu ya di sini. Di bidang datar ini kita patahin satu. Ya, ini sobat, ini sudah saya patahin ya. Jadi begini nih. Ya, satu kaki kita patahin sobat. Tuh ya. Ya, kemudian kita jepit begini. Tuh. Nah, sobat, setelah kita bakar ini sobat, cara membenamkannya jangan buru-buru diangkat sobat ya. Cara membenamkannya kita tahan ya supaya rada lama gitu sobat. Ya, kita benamkan, kita tahan sampai dia plastiknya membeku gitu ya. Karena kalau ini kita lepaskan nanti dia lepas sobat, karena ini lumer ya. Jadi kita tahan dulu rada lama begitu supaya membeku, baru kita lepaskan tangnya ini ya. Oke. Coba kita mulai dari yang tengah dulu sobat ya, untuk mengunci ini supaya nggak bergerak ya. Kita menggunakan korek api sobat ya. Nih kita bakar ya, dari ujung kita bakar, dia langsung memerah sobat tuh, langsung merah tuh, langsung merah sobat tuh, langsung merah ya. Ya, langsung kita benamkan ya, kita tahan sobat. Setelah si kawatnya ini masuk, kita tahan sobat, kita tahan supaya dia beku ya, jangan dilepaskan. Nanti kalau dilepaskan dia terangkat ke atas ya, karena itu lumer itu plastiknya ya. Kita tahan supaya dia beku dulu ya, kemudian kita lepaskan. Nah begitu sobat tuh, dia nempel rapih ya. Jadi kesimpulannya, tangnya kita angkat setelah kawat ini membeku dengan plastiknya ya, atau plastiknya membeku baru tangnya kita angkat begitu ya. Tuh. Ini hasilnya sobat. Ya, sempurna sobat ya, dia terbenam ya. Kebetulan ini plastiknya tebal sobat, dia terbenam ya. Tuh. Seperti biasa, ini salah satu kakinya kita patahin dulu. Ya, ini sudah saya patahin sobat tuh kakinya ya. Kita bakar lagi pakai korek ya, dari ujungnya kita bakar, kemudian tarik ke bawah sini. Ini mudah merah sobat ya, karena ini bahannya nih bagus nih sobat. Ini bahannya tidak berkarat sobat ya, tidak berkarat atau anti karat ini. Oke, kita benamkan ya, terus kita benamkan sobat, kita tahan terus ya, kita tekan terus, kita tekan jangan diangkat ya, kita tekan terus ya, kita tunggu supaya plastiknya membeku, setelah membeku kemudian tangnya kita lepas. Oke gitu sobat tuh hasilnya sobat ya, terbenam bagus ya. Ya, pakai korek api bisa sobat, korek api gas bisa, karena saya supaya cepat saya menggunakan flame gun ya, ya. Untuk itu kaki yang satunya kita patahin semua sobat, kita patahin dulu ya. Oke ya, ini sobat, ini sudah saya patahin sobat ya, ujungnya ya sudah saya patahin ujungnya, atau salah satu kakinya tuh. Ini anti karat sobat ya, ini anti karat sobat, dia tidak berkarat. Coba kita tes pakai besi berani nih, atau magnet ya nih. Tuh, dia tidak ngangkat sobat. Ini ada paku nih. Tuh. Paku ngangkat, tapi yang ini tidak sobat. Dia tidak bisa nempel di magnet ya. Artinya ini anti karat sobat nih bahannya. Oke, langsung saja sobat. Ini flame gun kita nyalain aja. Oke. Ya, nanti begini. Oke, ini kita bakar dulu.
Tuh, kita benamkan. Oke, kita tahan hingga plastiknya membeku. Kalau kita angkat nanti dia gagal sobat ya, terangkat ini si kawatnya terangkat ya. Kita tahan supaya plastiknya membeku sebentar saja, kemudian kita lepaskan. Nah gitu. Ya, kita bakar lagi. Ya, langsung dia merah sobat ya, jadi cepat sobat ya kalau pakai flame gun. Ya, kita benamkan, kemudian kita tahan hingga plastiknya membeku, kemudian kita lepaskan. Oke, tuh. Oke, flame gunnya kita matikan. Tuh hasilnya sobat ya, bagus ya. Hasilnya terbenam sobat ya. Sekali lagi dengan catatan sobat, pada saat menempelkan kawatnya ini kita benamkan sobat ya. Kemudian kita tahan ya. Jangan langsung diangkat, tangnya nanti dia terbuka ya atau melepas keluar karena masih lumer plastiknya gitu ya. Kita benamkan, kita tahan supaya plastiknya membeku, kemudian kita angkat tangnya. Itu rumusnya sobat. Kenapa demikian? Karena yang ini pernah saya gagal ya. Jadi saya menemukan cara sendiri gitu. Ya, yang ini satu lagi nih. Kita kasih. Kemudian ini kita bakar lagi sobat tuh. Tuh ya, dia langsung merah cepet sobat merahnya ya tuh. Langsung kita benamkan, kita tahan. Ya, kita tahan supaya plastiknya membeku. Kemudian kita lepaskan. Tuh, gitu. Ya, kita bakar lagi. Tuh, langsung merah, kita benamkan. Ya, kita tahan supaya plastiknya membeku. Tahan sebentar, kemudian kita lepaskan. Oke, tuh. Ya, madepnya kemana aja sobat, terserah sobat ya. Ya, oke, kita bakar. Oh, langsung merah sobat. Ya, kita benamkan. Ya, kita benamkan, kita tahan, kita tekan, kita tekan, kita tahan hingga plastiknya membeku, kemudian tangnya kita angkat. Nah, begitu. Ya, satu lagi. Tuh. Kita bakar sebentar langsung dia merah sobat ya tuh. Ya, kita benamkan di sini. Ya, kemudian kita tahan hingga plastiknya membeku. Ya, kemudian kita angkat tangnya. Oke, tuh, gitu sobat. Tuh, hasilnya sobat tuh, bagus ya, terbenam tuh. Ya, terbenam rata ya, tuh. Ya, ini sebelah atas, kemudian sebelah bawahnya di sini sobat tuh, dia rata ya. Dia rata tuh. Ya, terbenam. Ya, selanjutnya nih kita patahin sobat kakinya nih. Setelah kita patahin, kemudian kita haluskan dengan batu asahan ya. Ya, ini sobat, setelah kita patahin kakinya sobat ya, ini masih nongol sobat ya, tuh. Ya, masih nongol tuh. Tuh. Ya, masih nongol supaya dia aman, tidak terkena tangan ya, tentunya kita haluskan pakai ini ya. Kita gosok aja terus sobat begini tuh. Tuh. Tuh, kita gosok aja begitu sobat terus. Atau kita balik begini, kita gosok begini tuh. Tuh. Nih sobat, sudah rata. Ini tidak saya skip ya. Tuh, rata tuh. Tuh. Nih, rata nih. Tuh, tangan saya tuh. Kalau yang ini jangan sobat, ini bahaya ya. Ini nongol ini kawatnya nih. Ini kawatnya nongol ya. Ya, kita asah lagi sebelahnya tuh.
Tuh ya, ini 2 lagi. Oke lah, kita gosok aja. Rata. Satu lagi nih. Ya, rata sobat tuh. 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 Nih, tangan saya nih, tuh. Tuh. Karena kalau dia menonjol, tangan bisa luka sobat tuh. Ya, kalau sobat nggak punya asahan mau pakai gerinda ya silahkan ya. Lebih cepat ya pakai gerinda listrik begitu, atau pakai kikir ya silahkan lah. Ya, setelah kita ratakan begini sobat, kita tetesin pakai lem Korea sobat. Ini maksudnya supaya lebih penguat ya, penguat. Kemudian yang keduanya supaya tonjolan-tonjolan kawat ini terbenam begitu ya oleh lem ini ya. Tuh. Nah, dia mengikuti alurnya ya tuh. Iya, sudah tuh sobat. Jadi tuh. Ya, kita tunggu hingga kering. Oke, sekarang kita beralih ke kedok kipas angin sobat ya, karena ini pecah sobat ya tuh, atau retak ya plastiknya. Kita tambal dari sebelah dalam sini sobat, sebelah dalam ya, karena ini merupakan cekungan begini sobat, dan ini datar, ini kita bikin cekungan juga sobat. Nah, ini kita bikin kita bikin begitu sobat ya, supaya dia mengikuti profil daripada ini ya, cekung ya, atau berbentuk lingkaran begitu. Ini dia sobat tuh ya, jadi dia mengikuti profilnya ya, cekung ya, cekung ataupun cembung ya, silahkan saja. Coba kita tes ke sana. Tuh bisa. Oke, kita kasih 2 sobat ya, kita kasih 2 biji ya. Tuh ya begitu. Coba ini kita tes lagi. Ya, bisa sobat tuh ya. Oke, nanti ini kita tekan sobat ya pakai tangan supaya dia rapat gitu ya. Kita tekan pakai tangan ini tuh ya tuh. Setelah dia rapat, kemudian kita tempelkan las plastiknya gitu ya. Oke, langsung saja ini kita bakar. Kemudian kita tekan ini. Oke, kita benamkan di sana. Terus kita tekan, terus kita tekan. Tuh, masuk sobat. Sampai dia membeku plastiknya. Ya, jangan dilepas dulu. Setelah membeku kita lepas. Oke, tuh jadi. Ya, tuh jadi sobat. Ya, satu lagi sobat, kita benamkan di sini tuh. Ya, kita benamkan di sana. Oke, kita tekan terus. Tuh. Ya, kita tekan terus sampai plastiknya membeku sobat ya. Ya, setelah membeku kita lepaskan tangnya. Iya, maka dia nempel tuh sobat, jadi tuh. Tuh. Ada dua buah klem ya, kita pasang tuh. Tuh, sempurna sobat tuh. Ini bagian retaknya nih. Tuh. Karena ini dalam lubang ini tidak mengganggu sobat ya, ini kita tekuk aja lah ya. Tekuk aja ke sini lah. Tuh. Nah, ini kita tekuk sobat ya ujungnya. Karena ini nggak mengganggu sobat tuh. Jadi ya, kemudian kita tetesin dengan lem Korea sobat. Tuh.
Ya, tetesin lem Korea tuh. Ya, oke. Ya, baik sobat, sekarang kita coba di baling-baling sobat ya, di baling-baling ini. Ya, ini kan pecah nih sobat tuh. Coba ini kita rapikan dulu. Oke, kita benamkan di sini. Oke, kita tekan dulu sobat, terus kita tekan terus, jangan dilepas. Ya, setelah plastiknya beku kita lepas. Oke, itu kita rapikan tuh. Kemudian kita pasang di tengah. Kita benamkan. Ya, kemudian kita angkat. Oke, itu. Ya, tinggal di ujung sini sobat ya, satu ya. Ya, kita usahakan sobat ini yang kawat yang menonjol ini supaya dia mepet ke sini sobat ya, ke dinding sini ya. Ya, kita pepetkan begitu ya. Ya, kita benamkan di sana. Oke, tuh jadi sobat tuh ya, rapi sobat ya. Ya, tuh terbenam semua. Ya, kita dari arah belakang supaya nggak kelihatan dari depan ya, rapih tuh rapi sobat, keras tuh ya, keras sobat tuh, keras dia ya. Kita potong tuh, mencelat sobat tuh. Kita tahanlah supaya dia tidak loncat ini tuh. Nah, kalau yang ini rasanya nggak apa-apa sobat, nggak mengganggu ini, karena ujungnya dia nempel ke sini ya, ke dinding sini, jadi nggak mengganggu lah. Tinggal kita haluskan sobat. Oke. Ya, terakhir ini sobat ya, ini contoh aja sobat ya, contoh saja. Nah, ini tutup mesin cuci ini suka pecah sobat ya. Nah, tuh kita rapatkan dulu, kita alasnya dari arah dalam sobat ya, dari arah sini ya, supaya rapi ya. Kita bakar ya, kalau pakai flame gun cepat ya. Tuh, kita benamkan saja, kemudian kita tahan sobat, kita tahan hingga plastiknya membeku ya. Tuh, setelah membeku sebentar kemudian kita angkat. Oke, tuh ya, kita benamkan di sini. Oke, kita tahan sambil kita tekan, kita tahan sobat ya, supaya plastiknya membeku. Kemudian kita lepaskan tuh. Ya, kita benamkan di sini. Oke. Ya, kita tahan. Kita lepaskan. Oke, tuh. Ini dia hasilnya sobat tuh. Bagus ya. Jadi terbenam dan rapi sobat. Kalau kita lihat dari arah atas ini, nah tidak kelihatan sobat ya, rapih tuh, keras tuh. Kemudian kita potong saja. Oke. Kita potong. Oke ya, yang pojok ini bisa kita tekuk sedikit, yang kita potong. Oke. Karena masih ada kawat yang nongol keluar, ini kita haluskan sobat ya. Kalau dengan gerinda lebih bagus sobat ya, dengan gerinda atau ya batu asahan begitu. Oke. Tuh, rapi sobat ya tuh. Ya, supaya lebih rata ya, kita tetesin dengan lem Korea sobat. Tuh. Ya, kalau ini ujungnya dia tidak mengganggu ya.
Nah, kelar sobat. Tuh sobat tuh, asisten nih sobat nih. Tuh ketawa dia. Namanya Bang Mamat ini. Dia lagi menggerinda tuh. Pakai batu asahan sobat ya, pakai batu asahan. Namun kalau sobat punya gerinda ya lebih baik begitu ya. Oke, kelar ya Bang Mamat ya. Coba diraba, kelar nggak? Oke, sip. Ya, ini hasilnya sobat setelah digerinda oleh Bang Mamat. Kita tetesin pakai lem Korea sobat. Tuh. Oke, sip. Tuh ya, keras sobat, rata lagi ya. Oke, sip. Baik sobat, ini dulu informasi yang bisa saya sampaikan sobat ya. Sekali lagi apabila sobat melihat atau mengalami plastik-plastik yang pecah begitu sobat, bisa ditambal atau dilas lah ya pakai las kawat ini sobat ya. Las kawat ini. Tuh, sudah rapi semua sobat tuh. Ya, sudah rapi. Ini dia sobat. Sekali lagi ini belinya di online sobat ya. Di online nanti saya sertakanlah link pembeliannya begitu ya. Ini bisa untuk spakbor motor gitu ya, plastik-plastik yang lainnya. Yang penting berbahan plastik bisa dilas pakai las kawat ini sobat. Satu paket ini isinya 500 pieces ya, 500 pieces atau 500 biji. Ya, harganya di Bekasi online sekitar 25.000 sobat. Demikian sobat, jumpa kita. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.